Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita drama seri dari Cina yang berjudul Drama ini menceritakan tentang Shang-Chi yang diperankan oleh Zhao Lusi yang diam-diam jatuh cinta dengan Duan Zhishu yang merupakan teman kakak laki-laki Shang-Chi di movie lovers. Duan Zhishu ini sering datang dan main ke rumahnya. Dia berusia 7 tahun lebih tua dari Shang-Chi. Awalnya Duan Zhishu hanya menganggap Shang-Chi seperti adik perempuannya sendiri. Namun setelah bertahun-tahun mereka berdua hilang kontak satu sama lain karena satu hal, mereka dipertemukan kembali yang menyatukan keduanya dan membuat mereka saling jatuh cinta. Meski begitu, perjalanan cinta mereka tidak berjalan dengan mudah di movie lovers. Wah, penasaran dong gimana alur cerita selengkapnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini diawali dengan seorang anak berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Dialah yang bernama Shang-Chi. Shang-Chi memang lebih kecil dari teman-teman seusianya. Akan tetapi dia sangat pintar, bahkan nilai akademisnya sangat bagus. Sayangnya, ketika di dalam kelas saat guru mengajar, dia sering melamun gitu di movie lovers. Karena hal itulah, orang tua Shang-Chi sering dipanggil ke sekolah. Seperti kali ini, dia melakukan hal yang sama. Tidak ingin kena marah oleh orang tuanya, kali ini dia meminta tolong kepada kakak laki-lakinya yang rupanya sedang kuliah. Kakaknya itu bernama Shang-Yan. Shang-Chi terlihat terus mengirim pesan kepada kakaknya agar mau membantunya, yang rencana untuk menggantikan orang tua yang dipanggil ke sekolah. Namun sayangnya, belum juga menyampaikan itu, Shang-Yan langsung menolak karena dia sudah paham bahwa adiknya itu selalu menyeret ke dalam masalahnya. Sesampainya di rumah, Shang-Chi terlihat langsung menghampiri ibunya di dapur. Di situ dia mendapatkan kabar bahwa kakaknya sudah pulang dari asrama. Mendengar hal tersebut, Shang-Chi langsung bersemangat ketika disuruh ibu mengantarkan buah untuk kakaknya. Dia langsung pergi gitu aja di movie lovers. Shang-Chi berharap kakaknya akan luluh dan mau membantunya. Namun ketika Shang-Chi membuka pintu kamar kakaknya, dia bertemu dengan teman Shang-Yan. Dialah yang bernama Duan Zhishu. Singkatnya, Shang-Chi kembali memohon kepada sang kakak untuk membantunya. Namun sikap manis yang dia tunjukkan tidak lagi mempan, dan akhirnya Shang-Chi pura-pura menangis agar kakaknya kena marah oleh sang ibu. Zhishu yang melihat itu semua dengan lembut memberi nasihat kepada Shang-Chi. Setelah menyadari aktingnya tanpa hasil, Shang-Chi yang terlihat putus asa tapi tiba-tiba mencoba meminta kepada teman kakaknya itu agar berpura-pura sebagai kakaknya, tentu untuk bertemu dengan gurunya di sekolah. Zhishu yang mendengarnya pun tidak menolak, namun dia juga tidak memberikan kepastian gitu di movie lovers. Karena hal itulah, keesokan harinya, Shang-Chi pun merasa was-was apakah dia akan datang untuk membantunya. Waktu demi waktu telah berlalu. Kini, Shang-Chi sudah tumbuh dewasa dan sekarang dia duduk di bangku SMA kelas 2. Ketika Shang-Yan pindah ke kampus utama, dia berencana untuk memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Shang-Chi. Setelah mengetahui bahwa teman-teman Shang-Yan akan membantu memindahkan barang-barangnya, di situ Shang-Chi menawarkan diri untuk ikut serta membantu. Rupa-rupanya dia berharap bisa bertemu dengan Zhishu. Dan sore harinya, ketika Shang-Chi sudah pulang sekolah, dia pun langsung pergi membantu kakaknya. Sesuai harapannya,
Di situ Sangsi akhirnya melihat Jiesu kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu. Jiesu sendiri hampir tidak mengenalinya karena Sangsi yang sudah tumbuh dewasa dan juga terlihat sangat cantik. Beberapa saat kemudian, Jiesu pun membawanya ke asrama. Teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik. Sebelum pergi kerja paruh waktu, di situ Jiesu memberitahu Sangsi jika dia menyukai boneka miliknya, Sangsi boleh membawanya pulang. Namun Sangsi masih penasaran, apakah boneka itu hadiah dari pacarnya. Dan untungnya, di situ teman-teman Jiesu menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, apalagi mencari pacar. Kemudian Sangsi tidak sengaja meninggalkan buku PR-nya di meja Jiesu. Ketika Jiesu kembali dan menyadari hal tersebut, dia langsung menggunakan ponsel Sangyang untuk berbicara dengan Sangsi mengenai buku tersebut. Karena Sangsi harus menyelesaikan tugasnya besok. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu jam 6 pagi. Dan Jiesu pun akan menemaninya untuk mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Keesokan paginya, Sangsi pun pergi ke tempat yang Jiesu tentukan di Movie Lovers, yaitu halte bis. Sesampainya di sana, Sangsi langsung mencari-cari keberadaan Jiesu di sekeliling yang ternyata tidak ia temukan. Sangsi pun dengan cemas menunggu kepastian akan kedatangannya. Di momen ini membuat Sangsi mengingat kembali di masa lalu yang pernah menunggu lama Jiesu juga di sekolah ketika memintanya untuk berpura-pura sebagai kakak kandungnya. Saat itu dengan kesal Sangsi memilih untuk langsung pulang dan menganggap Jiesu sebagai pembohong. Sialnya dia terjatuh, tapi rupanya di saat itu pula Jiesu datang di Movie Lovers. Dan Sangsi hanya terdiam karena Jiesu datang terlambat. Jiesu yang tadi mendengarnya pun meminta maaf. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke kantor guru. Jiesu memainkan perannya dengan sangat baik dan mendengarkan keluhan guru yang berkata bosan melihat Sangsi selalu menggambar saat dia sedang mengajar di kelas. Mendengar itu semua, Jiesu mendesak Sangsi untuk meminta maaf kepada gurunya. Dan pada akhirnya, pertemuan itu pun berjalan dengan baik. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Sangsi mengira Jiesu akan terlambat lagi seperti dulu. Lewat telepon, dia pun mulai mengomel sembari mengutuk Jiesu bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya. Namun ternyata Jiesu mengucutkan dia dari belakang sembari menempelkan sebotol susu hangat di pipi Sangsi. Rupa-rupanya dia malah datang lebih awal gitu di Movie Lovers. Kemudian Jiesu menemani Sangsi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sementara Sangsi sambil mengerjakan tugasnya, sesekali dia mencuri-curi pandang ke Jiesu gitu di Movie Lovers. Sampai pada akhirnya Sangsi memberanikan diri untuk bertanya tentang kampung halaman Jiesu dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jiesu hanya menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yihe, yang kemudian menyuruh Sangsi untuk segera menyelesaikan PR-nya. Sebelum Sangsi pergi sekolah, Jiesu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya, yang ternyata semalam dia membaca buku Sangsi yang menyatakan bahwa kakaknya sangat menyebalkan. Dan kemudian Jiesu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas yang bertuliskan bahwa dia senang bisa bertemu kembali dengan Sangsi lagi. Sepulangnya dari sekolah, Sangsi terlihat kembali membaca tulisan dari Jiesu itu. Dengan hati berbunga-bunga, Sangsi melipat kembali tulisan itu dan menyimpan susu pemberian Jiesu sebelumnya, walaupun Sangsi tidak meminumnya karena alergi. Namun dia sengaja menyimpan botol itu sebagai kenang-kenangan. Di lain hari, orang tua Sangsi pergi ke acara pernikahan temannya. Singkatnya, Sangyan mengajak adiknya pergi makan di luar. Awalnya dia menolak itu di Movie Lovers, tapi setelah tahu kakaknya akan pergi bersama teman-teman sekamarnya,
Sang Si pun langsung tidak mau melewatkan kesempatan bertemu dengan Jiesu lagi. Dengan segera, dia berdandan secantik mungkin. Kemudian ketika di dalam mobil, ada teman Sangyan yang bernama Qian Fei. Dia adalah teman sekamarnya juga. Setelah itu, mereka pergi menjemput Jiesu di tempat kerjanya. Jiesu langsung masuk ke dalam mobil tanpa tahu ada Sang Si di kursi depan. Setelah beberapa saat, Sang Si diam-diam memperhatikan, Jiesu menyadari hal itu. Jiesu pun langsung menggoda dengan candaan, dengan berkata, mengapa Sang Si selalu tersipu malu saat melihatnya. Singkat cerita, sesampainya di tempat makan, Sang Si bersikeras ingin tetap berada di mobil. Akan tetapi Sangyan menyuruhnya untuk keluar bersama yang lain karena mobil akan diparkir. Karena merasa tidak enak badan, Sang Si izin pergi ke toilet, dan disitulah Jiesu melihat noda merah di roknya. Dengan sigap, Jiesu langsung berjalan mengikuti di belakangnya agar noda itu tidak dilihat oleh orang lain. Sesampainya di toilet, Jiesu memintanya untuk menunggu di dalam dan menjelaskan hal tersebut. Jiesu pun langsung berkata bahwa dia harus pergi ke swalayan untuk membeli pembalut dan rok untuk Sang Si. Sementara Sang Si yang sudah menyadari ada noda itu dan Jiesu melihatnya, dia pun merasa malu. Sementara itu, Jiesu segera menghubungi Sangyan. Mereka berdua pergi membeli pembalut dan juga rok untuk Sang Si. Kemudian, mereka menyuruh seorang wanita untuk mengantarkannya. Setelah selesai, Sang Si masih merasa malu ketika mau keluar dan bertemu Jiesu lagi. Tapi untungnya, Jiesu dan Sangyan sepakat untuk tidak membahas tentang kejadian ini di Movie Lovers. Bahkan dengan penuh perhatian, Jiesu menuangkan segelas air hangat untuknya. Kemudian, memisahkan daging sapi dari makanannya, karena dia tahu Sang Si alergi dengan itu. Selesai makan, Jiesu terlihat membantu Sang Si memainkan mesin boneka capit. Sang Si pun merasa senang dan semakin bahagia lagi ketika Jiesu menempatkan boneka untuknya. Hal itu rupanya membuat Sang Si teringat masa lalu. Dan kita dibawa ke masa lalunya kembali di Movie Lovers. Jadi ceritanya, setelah Jiesu sukses menyamar jadi kakaknya, Sang Si hampir menangis ketika Jiesu mau menelpon Sangyan untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun tidak jadi ia lakukan karena Sang Si memakai trik menangis. Setelah itu, Jiesu pun mengantar Sang Si pulang. Di sepanjang perjalanan, Sang Si merasa sangat bahagia di hari itu, sama seperti yang ia rasakan saat ini di Movie Lovers. Di lain hari, teman Sang Si yang bernama Zhenru mengajaknya pergi keluar, yang ternyata tujuannya adalah datang ke pesta ulang tahun Fusensu. Tapi sebelum itu, mereka mampir ke sebuah kafe yang ternyata itu adalah tempat di mana Jiesu bekerja paruh waktu. Setelah memesan makanan, sembari menunggu teman yang lain datang, Sang Si terlihat berkali-kali curi-curi pandang Jiesu gitu di Movie Lovers. Di situ, Sang Si juga sempat mendengar manajer kafe akan membayar setengah dulu dari gaji Jiesu yang ia minta dibayar di muka. Karena hal itu, rupanya membuat Sang Si bertanya-tanya apakah Jiesu sedang kekurangan uang, tapi mengapa dia mentraktir makanannya. Tidak lama dari itu, teman-teman yang lain sudah datang dan segera mengajak Sang Si untuk pergi. Karena terus kepikiran, rupanya membuat Sang Si kembali ke kafe di mana Jiesu berada untuk menanyakan hal tersebut. Jiesu pun menjelaskan di Movie Lovers, tapi ternyata Sang Si pergi dengan meninggalkan sejumlah uang di atas meja. Setelah itu, Sang Si ke tempat karaoke untuk ikut merayakan ulang tahun Fusensu, yang ternyata dia menyukai Sang Si sejak SMP. Dan di momen itu, dia ingin menyatakan cintanya gitu di Movie Lovers. Namun di situ Sang Si memotong dan mengatakan bahwa dia akan pulang. Fusensu pun mengejarnya
untuk menyatakan perasaannya. Dan lagi-lagi, Sangsi langsung menolaknya tanpa mendengarkan dulu. Hal tersebut membuatnya menangis nih Movie Lovers. Dan Jia-soo yang sedari tadi mengamati dari dalam kafe menghampiri Sangsi. Di situ Jia-soo mencoba menasihatinya tentang cara menolak perasaan yang baik dengan berkata, anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama dan itu patut untuk dihargai. Karena bagaimanapun bukan hal yang baik jika harus menolaknya dengan menyakiti perasaannya. Setelah kejadian itu, Zendru tidak mau berbicara dengan Sangsi lagi. Bahkan terlihat menjauhinya gitu nih Movie Lovers. Rupa-rupanya dia menyukai Fu Zhengzu dan cemburu kepada Sangsi yang sudah mendapat pernyataan cinta darinya. Dan mengenai hal itu, Sangsi belum mengetahuinya nih Movie Lovers. Di tengah kebingungan, mengapa Zendru tiba-tiba bersikap seperti itu kepadanya saat dikala Sangsi dipilih untuk mengikuti lomba lompat tinggi di pekan olahraga yang akan diadakan sebentar lagi. Dan sampailah di hari itu. Dan ternyata Sang Yan dan Jia-soo menjadi panitia di acara tersebut. Tentunya karena kampus mereka berdekatan dengan sekolah Sangsi nih Movie Lovers. Ketika Sangsi melakukan pemanasan, dengan penuh perhatian Jia-soo datang memasangkan topi kepada Sangsi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian lain ditunjukkan oleh Jia-soo ketika Sangsi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka karena terjatuh. Dia bahkan menggendongnya ke pos klinik untuk kemudian diobati dengan hati-hati. Sangsi sangat terharu dan merasa semakin jatuh hati diperlakukan lebih baik daripada kakaknya sendiri. Namun Jia-soo menyangkalnya dan kembali menasihati Sangsi bahwa Sang Yan juga peduli kepadanya. Dia sangat khawatir ketika melihat Sangsi tadi terjatuh. Setelah beberapa saat, Sangsi memahami hal lain dari perhatian Jia-soo tadi itu. Karena Sangsi melihat Jia-soo dengan hati-hati juga membantu gadis lain. Dari situ Sangsi merasa bahwa Jia-soo itu memang bersikap baik kepada semua orang. Dan dia bukanlah orang yang spesial untuknya. Di lain hari, sepulang sekolah, Zendru tiba-tiba mendekati Sangsi dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Zendru membawa Sangsi berkeliling dengan berbagai alasan. Dan pada akhirnya Zendru mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke warnet yang berada di ujung gang. Sebelumnya, guru sekolah sering memperingati mereka semua untuk berhati-hati dan tidak mengunjungi tempat tersebut. Karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Zendru tetap pergi dan membuat Sangsi terpaksa mengikutinya. Tapi sebenarnya Zendru juga tidak pergi ke warnet. Tetapi dia memenuhi untuk datang karena ancaman oleh sekelompok gadis senior yang memalaknya. Jadi dia tidak berani melawan ataupun memberitahu orang tuanya. Karena itu Zendru menjebak dan menipu Sangsi dengan menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka terlihat menggeledah tas Sangsi dan mengancamnya untuk membawa uang di keesokan harinya. Sangsi sangat kecewa kepada Zendru dan dia akhirnya mengerti alasan temannya itu tiba-tiba mendatanginya lagi setelah beberapa hari menjauhinya. Sangsi memintanya untuk pulang dan menjelaskan masalah ini kepada orang tuanya dan dia pun pergi dengan tertatih-tatih sendirian walaupun Zendru berusaha meminta maaf kepadanya. Karena cedera di kaki Sangsi belum pulih, Sang Yan yang berhalangan meminta tolong Jia-soo untuk menjemput adiknya di sekolah. Jia-soo segera mencari Sangsi setelah tahu bahwa dia tidak ada di sekolah, bahkan tidak mengangkat teleponnya. Dan akhirnya dia menemukan Sangsi di sebuah gang yang langsung menangis ketika Jia-soo mendekatinya. Setelah beberapa saat, awalnya Sangsi tidak mau menceritakan masalahnya itu kepada Jia-soo karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jia-soo terus mendesaknya dengan terus bertanya.
Setelah Sangsi menjelaskan semua, dia pun ikut kesal dan tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Dan di keesokan harinya, Sang Yan, Chiasu, dan dua teman lagi datang untuk menemui para berandal yang sudah memeras Sangsi. Mereka bahkan sudah siap berkelahi, tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Tapi bagaimanapun, Sang Yan sangat marah. Mereka tetap mendatanginya, tapi tidak menyakiti mereka. Dan masalah pun selesai setelah para berandal itu diberi peringatan. Setelah kejadian itu, Sendro dipindahkan ke sekolah lain. Dan sebelum pergi, Sendro sempat meninggalkan surat permintaan maaf untuk Sangsi dengan rasa penuh penyesalan. Namun, Sangsi terlihat mengabaikannya karena dia masih sangat kecewa. Tapi sebenarnya dia juga sedih karena pertemanannya harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Hari demi hari pun telah berlalu. Hasil ujian akhir Sangsi pun keluar. Meskipun sebagian besar nilainya cukup memuaskan, namun nilai fisikanya yang rendah hampir membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan sabar menasihati Sangsi untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Dan setelah melihat keadaan ini, mereka memutuskan untuk memanggil guru les yang bisa membantu Sangsi di pelajaran fisika. Dan rupanya, selama liburan musim dingin, Sangsi sangat kecewa setelah tahu bahwa guru les fisikanya adalah kakaknya sendiri. Saat memulai les, keduanya hanya berkelahi dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya, ibu Sangsi memutuskan untuk mencari guru les baru. Sangsi yang memang tidak menyukai pelajaran fisika, menyusun rencana untuk menyelinap keluar rumah di keesokan harinya. Namun, dia mengurungkan niatnya itu setelah tahu bahwa guru les fisika yang akan menggantikan kakaknya adalah Chiasu. Sebelum sesi pertama les privat dimulai, Chiasu terlihat sedang main game dengan Sang Yan. Dan di situ rupanya Sangsi berusaha memotretnya secara diam-diam. Tapi ternyata Chiasu menyadarinya. Dia pun langsung berpose gitu di Movie Lovers. Tentu hal tersebut membuat Sangsi malu dan segera mencari alasan untuk menutupinya. Sangsi benar-benar kurang berminat belajar fisika, tapi Chiasu mengajarinya dengan sangat baik dan sabar. Di kesempatan lain, Sangsi bertanya kepada Chiasu mengapa dia kuliah di kota Nanwu. Chiasu menjelaskan bahwa dia ingin berkecimpung dalam industri game, dan kota Nanwu memiliki industri game yang paling berkembang. Di situ Chiasu pun mengatakan akan datang selama liburan ini, yaitu 3 kali dalam seminggu untuk mengajari Sangsi fisika. Di lain hari, saat mau memulai mengajari Sangsi, Chiasu terlihat kelelahan karena bekerja terlalu keras. Sangsi yang menyadari itu meminta Chiasu dan membiarkannya untuk beristirahat lebih lama. Bahkan saat Chiasu sudah terlelap, dengan hati-hati Sangsi mengenakan selimut untuknya. Setelah memberikan les privat selama beberapa hari, Chiasu menyadari bahwa Sangsi benar-benar tidak tertarik pada fisika. Namun Chiasu belum menyerah dan berencana akan mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi. Tentu ia lakukan untuk meningkatkan minatnya belajar fisika. Di momen ini, membuat Sangsi sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak pelajaran, dia juga berkesempatan untuk melakukan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia sukai. Chiasu bercerita bahwa dia ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan pada orang-orang. Dia meyakini bahwa sebuah game dapat membantu seseorang untuk terhindar dari hal-hal negatif, selama itu digunakan dengan bijak. Sangsi membalas dengan berkata bahwa dia akan giat belajar sampai bisa menemukan mimpinya sendiri. Dan mereka saling janji untuk terus giat belajar gitu di Movie Lovers. Setelah membahas itu, dengan malu-malu Sangsi meminta Chiasu untuk tidak berpacaran. Sangsi berbicara seperti itu seolah dia takut jika pacar Chiasu akan menghalangi cita-citanya.
Di samping itu, dia merasa takut jika Jiasu tidak akan bersikap baik lagi kepadanya karena sudah punya prioritas lain. Jiasu tidak setuju dengan itu, tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan mencari pacar yang lembut dan tentu yang bersikap baik kepada Sangsi dan peduli kepadanya. Sangsi pun setuju di Movie Lovers, tapi dia meminta Jiasu untuk memperlihatkan calon pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Dan Jiasu pun berjanji. Sesampainya di rumah, ternyata buku gambar milik Sangsi tertinggal di museum. Dan saat Sangsi menghubungi pihak museum tentang bukunya yang tertinggal itu, mereka mengatakan bahwa bukunya sudah dititipkan kepada teman laki-lakinya, dan itu adalah Jiasu. Mendengar hal tersebut, Sangsi langsung panik. Karena di dalam buku gambarnya itu, dia menggambar semua tentang Jiasu di Movie Lovers. Hal tersebut membuat Sangsi terus kepikiran karena mengira Jiasu pasti membuka buku gambarnya. Untuk itu, di keesokan harinya setelah Jiasu mengantarkan buku gambar miliknya itu, dia pun mengarang cerita bahwa dia sedang kasmaran dengan pacar online-nya. Hal tersebut Sangyan bagi tahu kepada Jiasu agar 2 hari ini dia tidak datang untuk les privat karena Sangsi sedang dihukum, baik HP ataupun laptopnya sedang Sangyan sita. 2 hari kemudian, Jiasu pun datang untuk mengajar les privat Sangsi kembali. Namun sebelumnya, Jiasu menginterogasi tentang pacar online yang Sangsi karang itu. Sangsi dengan polosnya mengatakan bahwa pacar online-nya itu berasal dari Yihe yang sebentar lagi akan lulus kuliah. Wah, padahal yang Sangsi maksud ini adalah Jiasu di Movie Lovers, tapi Jiasu tidak menyadarinya. Bahkan untuk lebih meyakinkan, Sangsi mengatakan bahwa pacar online-nya itu menyuruhnya untuk datang ke Yihe. Dan di sini Jiasu pun kembali menasihati Sangsi di Movie Lovers. Waktu pun terus berlalu. Setelah beberapa hari Sangsi les privat, dia menunjukkan kemajuan yang pesat yang Jiasu ajarkan kepadanya. Hari itu Jiasu pun mengatakan bahwa dia sudah tidak perlu untuk mengajari Sangsi lagi. Setelah itu, Jiasu pun pamit ke orang tua Sangsi untuk kembali ke asrama. Dan dengan sopan menolak ajakan makan malam keluarga Sangsi untuk menyambut tahun baru Imlek. Mendengar hal tersebut, Sangsi ingin memberi angpau kepada Jiasu. Tapi setelah dipikir-pikir, jika ia memberi uang, Jiasu pasti tidak akan mau menerimanya. Akhirnya, Sangsi mengganti isi angpaunya itu dengan membuat ucapan selamat tahun baru. Dan Sangsi diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jiasu di Movie Lovers. Setelah beberapa saat berada di asrama sendirian, sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jiasu pun segera pulang ke Yihe untuk mengatasi masalah ini tanpa memberi kabar kepada siapapun. Di samping itu, karena masa kuliahnya sudah hampir selesai, dia memutuskan akan kembali ke kota Nanwu saat upacara wisudanya. Setelah ujian sekolah Sangsi selesai, dia menerima hadiah dari Jiasu karena mendapat nilai yang bagus. Pada saat itulah, Sangsi baru mengetahui bahwa Jiasu sudah kembali ke kampung halamannya. Sangsi sangat senang dengan hadiah pemberian Jiasu yang menurutnya sangat mirip dengan Sangyan. Di situ Sangsi mengatakan bahwa dia ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jiasu menolaknya. Mereka pun membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda Jiasu nanti. Dan Sangsi akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan hadiahnya. Singkatnya, sampailah hari di mana upacara wisuda Sangyan dan Jiasu akan diadakan. Sangsi datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut karena kurang sehat. Melihat Jiasu mengenakan pakaian toga, Sangsi terlihat bahagia. Dan dengan canggung saat Jiasu menyapanya, dia segera memberi bunga sebagai ucapan selamat. Sangsi juga berniat memberikan hadiahnya yang sudah ia siapkan sebelumnya.
namun ia urungkan karena waktunya kurang tepat. Chiasu terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya, karena mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Mendengar hal tersebut, Sangsi pun bertanya apakah dia juga tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Tetapi Chiasu menegaskan bahwa dia akan kembali menemui Sangsi di waktu luangnya nanti. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan ini, Chiasu meminta temannya untuk mengambil foto dia bersama Sangsi yang dia perkenalkan sebagai adiknya. Di malam harinya, mereka semua mengadakan pesta di sebuah bar. Mereka membahas kehidupan dan rencana masa depan. Tetapi Chiasu terlihat sangat sedih karena setelah ini dia harus segera kembali ke Yehe dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya di sana. Setelah pesta itu, Chiasu terlihat mengantar Sangyan pulang yang tengler berat nih Movie Lovers. Dari situ dia berencana untuk tidur di hotel, tetapi ibu Sangyan menahannya dan memintanya untuk menginap di rumah. Kemudian, di tengah malam ketika Sangsi mau mengambil air minum, dia tidak sengaja melihat Chiasu berada di luar. Sangsi menghampirinya dan bertanya mengapa Chiasu belum tidur. Meski Chiasu berusaha menutupi kegundahannya, namun Sangsi bisa merasakan bahwa Chiasu terlihat sedih. Sangsi pun mengatakan dia siap mendengarkan atau dia hanya akan menemaninya jika memang belum siap untuk bercerita. Melihat ketulusan itu, Chiasu akhirnya membuka sedikit tentang masalahnya dengan berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sangsi dengan penuh keyakinan meminta Chiasu agar tidak cemas, karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Chiasu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya, dan meminta Sangsi untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. Setelah itu, Sangsi yang tidak bisa tidur menulis permintaan di sebuah kertas bahwa dia ingin segera menghasilkan uang dan membantu Chiasu melunasi hutangnya. Setelah melipatnya, dia menaruh harapan itu pada botol susu pemberian Chiasu sebelumnya di Movie Lovers. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.